Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fauzan Dapati Karim Baren Suparmono. Kali ini saya kembali dalam bentuk audiobook. Nah, teman-teman, tema saya kali ini tentang bagaimana respon Indonesia tentang kebijakan tarif impor Donald Trump. Nah, kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump merupakan bagian dari strategi ekonomi nasionalis yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan domestik Amerika Serikat. Sebagai seorang pengusaha yang terjun ke dunia politik, Trump membawa pendekatan yang pragmatis dan berorientasi bisnis ke dalam kebijakan pemerintahannya. Ia percaya bahwa Amerika telah terlalu lama dirugikan dalam perdagangan internasional, sehingga perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki defisit perdagangan dan membangkitkan kembali industri manufaktur domestik. Dengan dasar pemikiran tersebut, Trump meningkatkan tarif terhadap berbagai produk impor, terutama yang berasal dari Tiongkok, namun juga berdampak terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi produsen lokal, tetapi juga menekan negara lain untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian perdagangan yang dianggap merugikan Amerika. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tarif impor Trump menimbulkan efek domino dalam perdagangan global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan struktur ekonomi yang cukup bergantung pada ekspor, ikut terkena imbasnya. Penurunan permintaan global akibat ketegangan dagang AS Tiongkok menyebabkan berkurangnya volume ekspor Indonesia ke berbagai negara. Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, karet, elektronik, dan produk pertanian mengalami perlambatan dalam pengiriman ke pasar internasional. Menurut analisis yang disampaikan oleh para ekonom dari IPB University, kondisi ini mendorong terjadinya tekanan inflasi di dalam negeri karena terganggu rantai pasok global dan meningkatnya harga barang impor. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global menambah risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperbesar tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan serangkaian langkah adaptif untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan tarif tersebut. Salah satu upaya utama adalah melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan memperluas jangkauan perdagangan ke negara-negara baru di kawasan Asia Selatan, Afrika, dan Eropa Timur. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat diplomasi ekonomi, aktif bernegosiasi dalam forum multilateral seperti WTO, serta mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bilateral dan regional seperti IE, SEPA, Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement, dan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Selain ekspansi pasar, pemerintah Indonesia juga berfokus pada penguatan pasar domestik sebagai tameng terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri didorong melalui berbagai stimulus fiskal, peningkatan program bantuan sosial, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, berbagai reformasi struktural juga dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, seperti melalui penyederhanaan perizinan melewati OSS, Online Single Submission, dan berbagai kebijakan lain dalam kerangka Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional serta menarik lebih banyak investasi asing langsung. Berbagai langkah yang ditempuh ini mendapatkan pengakuan internasional. Seperti dilaporkan dalam berita Metro TV, pemerintah Amerika Serikat
bahkan memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang dinilai berhasil menjaga ketahanan ekonominya di tengah tekanan global akibat perang dagang. Indonesia dipandang mampu mengambil sikap pragmatis dan responsif, sehingga tetap menjaga stabilitas makroekonomi nasional sambil tetap berupaya meningkatkan daya saing di pasar global. Meski tantangan ke depan tetap berat, terutama jika ketidakpastian global berlanjut, strategi adaptif yang diterapkan oleh Indonesia menjadi contoh bagaimana negara berkembang dapat merespon perubahan besar dalam lanskap ekonomi internasional dengan kombinasi diplomasi cerdas, reformasi struktural, dan penguatan pasar dalam negeri. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa didapat dalam kasus ini, kebijakan tarif impor Donald Trump dan dampaknya terhadap Indonesia, terdapat beberapa pelajaran yang lumayan penting yang dapat diambil. Pertama, dinamika kebijakan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat dapat berdampak luas ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara seperti Indonesia untuk memiliki strategi ekonomi yang adaptif dan tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pasar utama. Diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. Simpul yang bisa didapat dalam kasus ini yaitu kebijakan tarif impor Donald Trump dan dampaknya terhadap Indonesia. Terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, dinamika kebijakan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat dapat berdampak luas ke seluruh dunia, termasuk seperti negara berkembang Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara seperti Indonesia untuk memiliki strategi ekonomi yang adaptif dan tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pasar utama. Diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. Kedua, kasus ini menunjukkan pentingnya diplomasi ekonomi yang aktif. Negosiasi bilateral maupun keterlibatan dalam forum multilateral harus terus diperkuat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian aturan perdagangan global. Indonesia membuktikan bahwa respon diplomatik yang tepat dapat memperkecil risiko sekaligus membuka peluang baru di pasar internasional. Ketiga, ketahanan ekonomi domestik menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat konsumsi dalam negeri, mendukung UMKM, dan mempercepat reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap ekspor dapat menjadi kerentanan, sehingga ekonomi nasional harus dibangun lebih seimbang antara sektor domestik dan global. Secara keseluruhan, kasus ini mengajarkan bahwa fleksibilitas, diversifikasi ekonomi, diplomasi cerdas, dan penguatan pasar dalam negeri adalah strategi yang esensial bagi negara berkembang untuk menghadapi perubahan cepat dalam lingkungan ekonomi internasional. Ya teman-teman, segitu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook saya. Sampai jumpa di episode audiobook lainnya. Bye-bye teman-teman.